masih di emas batangan, bagaimana PPN-nya, Pak? Baik, ya. Terkait dengan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan emas batangan, tentunya kita lihat dalam Undang-Undang PPN, Pak Arief, ya, bahwa penyerahan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu merupakan non BKP. Oke. Ya, seperti yang diatur dalam pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa? Ya, ini pun juga diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, Pak Arief. Ya, ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf H dan ayat 2 huruf G PP 49 tahun 2022. Demikian, Pak Arief. Tentang emas batangan ini saya jadi pengen lebih tahu lagi nih. Ya. Tadi kriteria emas batangan selain yang untuk kepentingan cadangan devisa negara yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, itu kriterianya gimana, Pak Suhardi? Baik, Pak Arief. Ya, kriteria emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut adalah pertama, emasnya berbentuk batangan. Iya, lantakan ya, batangan. Ya. Kriteria kedua adalah kadar emas paling rendah 99,99%. Dan yang ketiga, kadar tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat, Pak Arief. Oke, 3 ya, berarti batangan 99,99% dan harus bersertifikat. Nah, tadi perhiasan udah, batangan udah, sekarang yang berikutnya saya akan coba bertanya tentang bagaimana pengenaan PPh dulu nih. Kalau penjualan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya yang bukan dari emas, termasuk batu permata, batu lainnya dan sejenis. PPh-nya gimana, Pak? Baik, Pak Arief, ya. Untuk penyerahan atau penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, ya, dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, maka pabrikan emas atau pedagang emas wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Namun, ya, baik pabrikan emas atau pedagang emas yang menjual atau yang menyerahkan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, ini tidak memungut PPh pasal 22 kalau menyerahkan kepada konsumen akhir atau menyerahkan kepada wajib pajak yang dikenai PPh final, atau menyerahkan atau menjual kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Demikian, Pak Arief. Oke, ini simbol juga jelas untuk yang perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, kemudian termasuk permata, batu lainnya yang jenis itu sama PPh 22-nya 0,25 yang dikecualikan juga sama konsumen akhir dan SKB ya. Nah, PPN-nya gimana, Pak? Baik, ya. Bagaimana perlakuan PPN atas penjualan atau penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu lainnya yang sejenis, ya. PKP pabrikan ataupun pedagang emas ataupun pabrikan emas, dia wajib memungut PPN dengan besaran tertentu juga, ya, dengan tarif sebesar 1,1% dari harga jual. Oke, PPN ya, dari yang kita bicarakan tadi, semuanya PPN 1,1%. Nah, ini kan berarti asumsi tarif saat ini 11%. Nah, nanti kalau tarifnya itu naik 12%, kira-kira gimana, Pak? Baik, Pak Arief, ya. Nah, tarif 1,1%, 1,65%,
ini adalah untuk tarif PPN yang berlaku saat ini 11%. Lah nanti apabila tarif yang berlaku adalah 12%, tentunya bukan 1,1 lagi tarif, akan menjadi 1,2%. Oke. Ya, yang dari 1,1 menjadi 1,2, yang 1,65 menjadi 1,8%. Oke, ya. Demikian Pak Arif. Itu yang besaran turunnya. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas penjelasannya. Demikian bincang-bincang kita kali ini Sobat Pembelajar. Ada beberapa hal yang dapat kita sarikan ya, bahwa yang pertama tadi untuk emas perhiasan itu wajib pungut PPh 0,25% kecuali konsumen akhir dan PPh final SKP, PPh-nya 1,1% ya. Kemudian dibedakan kalau itu faktur pajaknya perolehannya lengkap, kalau enggak itu 1,65. Betul. Untuk emas batangan hanya 0,25%, kemudian tadi semua asumsi tarif masih 11%. Nanti kalau 12% maka naik menjadi 1,2% dan seterusnya. Baik Sobat Pembelajar, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Arif Yunianto. Saya Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.